Taksa, guru kita dari kecil di kampung ngajarkan kita sholat, ngaji, tak pernah kita hormat. Pantaslah kita kualat, ya kan? Yang kita hormati yang pakai itu gitu. Mudah-mudahan kita bisa menghormati guru-guru kita kan. Hati-hati guru-guru kita itu. Kalau tak cocok, biasalah manusia itu tak cocok. Tapi jangan sampai ada kebencian kita kepada mereka, tak boleh. Maka apa harus duduk bersama ulama? Ulama itu punya kelebihan. Dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu ulama, bukan yang lain. Ulama itu adalah orang yang mengerti hukum Allah, beramal dengan ilmunya. Jadi beramal, dia tahu tentang hukum-hukum Allah dan beramal dengan ilmunya. Bukan hanya di lisan saja. Kita ini banyak tahu, kadang lebih banyak tak berbuat. Oh ini haram, tapi karena profesi kita hantam, halal hantam, haram haram haram, halal haram hantam. Katanya kan tahu kita haram tapi kita tak. Ulama itu yang tahu hukum Allah, menjalankan hukum Allah, yang tahu rahasia hukum itu ulama. Kita duduk sebentar saja bersama ulama itu luar biasa pahalanya. Tidak usah majelis ilmu, cuman duduk saja. Makanya ada kiai, ada habib, yang alim-alim kita duduk saja itu udah pahala besar di sisi Allah. Mengapa? Karena dia ulama. Yang menjadikan dia mulia adalah ilmunya yang ada di dirinya itu. Mencium tangannya itu pahala lain lagi. Melihat wajahnya ibadah lain lagi. Mendengarkan apa yang keluar dari lisannya jadi ibadah. Banyak kan Pak? Banyak tuh. Kita kadang jauh-jauh pergi ke jauh sana sowan sini. Di kampung ada orang alim, benci kita. Tahu gitu. Oh gitu. Sama kita nih wali, makam ke wali, jarak sana jarak sini. Makam bapaknya sampai hilang oleh rumput. Saking seringnya diagak. Nah ya, iya betul ya. Guru saya bilang, Pak, Anda nak ziarah ke makam wali, syarat pertama harus ziarah kepada orang tua. Kok begitu? Ditolak. Makanya saya tak ngajak-ngajak bapak ziarah ke makam wali. Karena saya jarang-jarang ke makam abah, dulu sering. Nah itu. Kita ini merasa bangga kadang ziarah. Besar pahalanya orang tua. Tapi ada syaratnya. Nah begitu. Ulama. Maka pembahasan tersendiri. Lebih-lebih kalau kita umpamanya duduk bersama wali, datang wali besar, datang wali, orang wali, duduknya itu pahalanya itu lebih biasa. Kalau orang wali saja, orang wali ini meninggal saja kita berziarah, maka itu dianggap ibadah 60 tahun ibadah. Bila kita nak 60 tahun ibadah, hijau umur pun belum sampai, kecuali bapak dah lebih Pak ya. Insyaallah baik, alhamdulillah. Bapak udah lewat dari batas lah. 6 berapa Pak? 6? 69 lewat. Kata Rasulullah umur umatku itu ya tak kurang lebih dengan umurku 63. Bapak udah lewat dari passing grade namanya. Yang lain Bang Nidin lebih Bang. Kali ini lebih. Yang kayak kita ni lah bisa-bisa tak lama. Alhamdulillah lah di akhir di umur begini Bapak Bang Didin itu diisi dengan begini. Apa? Mudah-mudahan nanti husnul khotimah semua kita kan. Orang wali ziarah ke makamnya saja dianggap 60 tahun ibadah. Itu dalam kitab Syarah Rotib ditulis oleh Sayyid Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad kitab itu. Itu ziarah aja macam mana kalau hidup kita duduk. Maka bahasan itu kata Habib Umar, asarul arif khairun minal wirdi. Bekas, jadi bekas wali itu lebih baik daripada wirid. Kita punya Ratibul Haddad, ini dikir Ratibul Haddad. Ini bagus wirid dan dikir. Tapi kalau kita punya tasbihnya, sorban atau sandal atau pakaiannya, baju atau gamisnya punya Imam Haddad, itu lebih baik daripada zikir. Itu kata Habib Umar melalui lisan Habib Haidar. Asarul arif khairun minal wirdi.
Maka kalau tradisi pondok biasanya kalau ada kiai meninggal cepat-cepat yang mana yang nak bisa diambil. Ambil. Ada baju, ada sandal. Mengapa? Dua. Kasusnya bagaimana? Disebutkan ada sebuah wali. Disebutkan. Dia tak pernah berdiri saat orang-orang datang ke dalam masjid. Satu tempo wali ini tak pernah berdiri. Siapa pun nak masuk. Ulama besar ke populer itu tak pernah masuk. Tak pernah berdiri beliau. Satu tempo ada orang masuk, pemuda nih, tak terlalu tua pemuda. Masuk, kata beliau itu, dirikan aku segera, dirikan aku. Jadi kepada khaddamnya itu batunya dirikan, berdiri nih. Jadi ngormat, ada pemuda masuk. Singkat cerita, selesai sholat, selesai zikir, dipanggil pemuda itu. Kata si wali besar itu, kau siapa nih? Kau dari mana? Bapakmu siapa? Disebutkanlah, namaku Fulan bin Fulan, dari kampung kada wa kada, dari kampung ini. Kata wali itu, tak kenal aku, dengan bapakmu tak kenal, dengan kampungmu tak kenal. Berarti bukan orang terkenal. Lalu beliau tanya, kamu tuh pakai selendang siapa? Selendang itu adalah atas pemberian Habib Abdullah bin Tahir. Ya begitu. Haji Abdullah bin Hasim bin Tahir. Baru beliau mengerti, karena saat pemuda itu masuk dalam masjid, maka tubuhnya diselimuti oleh cahaya. Badannya diselimuti cahaya. Sebab apa? Karena tadi selendang wali itu yang dipakai. Selendang dipakai. Jadi menyelimuti dirinya dengan cahaya. Maka sampai dikatakan asarul arif khairun minal wirdi. Lebih-lebih kalau umpamanya kita punya bekas, punya guru kopiah dulu, kita simpan, kita pakai, jangan dicuci. Nanti kita cuci pula, ini kan museum. Itu bab bekas-bekas tadi. Kemudian mujalisatil wa mujalisatil ilama. Jadi kata Rasulullah, Jibril itu berharap dari keturunan Adam 5 perkara. Pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, duduk bersama ulama. Jadi kalau duduk bersama ulama itu kan banyak. Kalau bahasan tentang di dalam kitab Kifayatul Atqiya itu, obat hati itu kan ada 5 perkara. Jadi baca Al-Quran, tadabbur bil makna. Jadi tahu maknanya. Kemudian bangun malam, duduk bersama ulama. Jadi duduk bersama ulama. Mengapa kita harus berulama? Karena kita duduk dengan ulama itu biasanya tanpa kita sadar